Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur daripada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat 23. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan masih memberkati, memberikan kami kesempatan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat 23 di bawah perikop hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya dan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Halo Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat menikmati saat teduh pada pagi hari ini. Saya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan dan berharap Bapak Mama semua dengan penuh sukacita mendengar renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat 23, membahas tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Namun saya mau kita memisahkan ayat 18 sampai ayat 20 dan ayat 21 sampai ayat 23. Kita bahas duluan dari ayat 18 sampai ayat 20. Di situ Paulus mencoba menggambarkan bagaimana Allah menyampaikan kemarahannya dengan murkanya atas berbagai tindakan-tindakan manusia atau ciptaannya yang melukai hatinya, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang tidak menjadi satu perwujud nyataan dari apa yang terus ciptaannya baca, dengar, dan renungkan. Lalu di ayat 21 sampai ayat 23 di sini merupakan satu penegasan kembali tindakan-tindakan kita yang melukai hati Allah, yang membuat Allah benar-benar murka atas kehidupan kita. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang murka Allah atau hukuman Allah,
Ketong selalu silih menyilih. Kenapa saya bilang silih menyilih? Karena kalau omong tentang perasaan emosi atau kemarahan itu atau murka itu akan beridentik dengan sesuatu yang negatif. Tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Mama melihat sesuatu yang positif dari tindakan perasaan emosi. Kenapa saya bilang tindakan perasaan emosi? Karena manusia ini memiliki berbagai perasaan. Perasaan sedih, senang, emosi, cemburu, dan sebagainya, egois, dan sebagainya. Emosi merupakan satu perasaan yang juga ikut mengendali atau ikut ambil dalam tindakan manusia. Namun, biasanya tindakan ini membuat ketong jauh daripada Tuhan dan membuat kita ada di luar kontrol kita masing-masing. Lalu apa yang menjadi nilai positif dari perasaan emosi? Positifnya adalah ketong dapat melihat bahwa apa yang ketong lakukan selama ini adalah sesuatu tindakan yang benar-benar mengecewakan, tindakan yang benar-benar melukai hati Allah, tindakan yang benar-benar membuat Allah bisa dikatakan Allah geleng kepala lah gitu. Kayak capek sekali dengan tindakan kita. Dengan menunjukkan hukuman Allah, murka Allah, ketong dapat melihat bagaimana ketong harusnya sadar diri, tahu diri bahwa apa yang ketong lakukan itu sudah salah, sudah di luar kendali, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Lalu Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini selain ketong melihat hal positif, saya mau mengajak kita untuk meneliti tentang tema yang diberikan bagi kita, yakni pengudusan emosi, 2, kemarahan. Berbicara tentang pengudusan berarti berbicara tentang ketong benar-benar mengosongkan ketong pun diri untuk menempatkan Tuhan yang ada di dalam ketong pun diri. Jadi Tuhan betul-betul bertatah di dalam ketong pun diri. Itulah waktu di mana ketong bilang pengudusan. Lalu di sini bilang pengudusan emosi, 2, kemarahan. Menarik sekali Bapak Mama, karena dengan tema ini ketong melihat bahwa dengan melakukan emosi kita, perasaan, menyatakan perasaan emosi kita, di situ kita perlu menguduskan ketong diri supaya tindakan kemarahan yang ketong lakukan itu adalah perwujud nyataan sesuatu yang benar-benar baik untuk semua orang yang ketong tunjukkan ketong emosi, yang ketong berikan ketong emosi, yang ketong tunjukkan ketong perasaan kemarahan. Jadi perasaan itu bukan mendatangkan lagi hal-hal negatif, tetapi mewujud nyatakan hal-hal positif karena dia sudah belajar dari sesuatu yang salah dan sesuatu yang telah ketong kasih tahu bahwa mana yang benar, mana yang baik. Itu yang berbicara tentang pengudusan emosi atau kemarahan. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi marah itu bukan asal-asal marah yang ketong emosi lalu ketong marah-marah gitu. Tapi di sini Paulus mau mengajarkan ketong tentang kemarahan Allah, perasaan emosi Allah yang menggebu-gebu tetapi tidak melukai umatnya. Allah itu mau kemana saja dia selalu melakukan kasih, termasuk menunjukkan murkanya. Dia tidak langsung menempas habis seluruh manusia yang melukai hatinya, tetapi dia memberikan satu surat untuk memberitahukan, untuk menegaskan, untuk mengingatkan pada kita bahwa jangan sampai tindakan kita tidak mengindahkan apa yang menjadi ajarannya. Ketong
pun kefasikan, ketong punya kelaliman. Saya harap sekali ketong semua, mama saudara semua, dapat meninggalkannya dan dapat betul-betul mau melakukannya dengan sukacita di dalam Tuhan, tanpa mengindahkan ketempuan diri pribadi. Jadi jangan pernah mengganti Allah dengan hal-hal yang seperti benda, gambar, penyembahan berhala yang dibangun di dalam rumah, pembangunan bait berhala yang ada di mana saja yang kita ketahui. Saya senantiasa berharap di hadapan Tuhan, Bapak Mama semua serta saya tidak lagi melakukan hal-hal penyembahan berhala, hal-hal kefasikan, hal-hal kelaliman di dalam kita punya kehidupan hari lepas hari. Selamat menjadi berkat Bapak Mama saudara semua. Biarlah kita senantiasa dalam pengudusan emosi di dalam Tuhan. Amin. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terlebih khusus kami benar-benar dikuduskan untuk mewujud nyatakan perasaan emosi kami, perasaan kemarahan kami di dalam Tuhan. Dan semuanya itu boleh mendatangkan berkat. Bapa yang dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing, orang tua, anak, istri, suami, istri kami. Setiap kami mengalami sakit, duka cita, kebahagiaan, sukacita lainnya, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami satu persatu dalam tugas tanggung jawab pergumulan kami. Mari Tuhan mencukupkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan setiap kami yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat, Tuhan memberkati.